What the Hype versi Deep on Topic. Pertama, Babak kasus Agus Buntung yang diduga memperdaya belasan wanita dengan alasan iba, kondisi khususnya masih berlanjut. Agus Buntung yang bernama asli Iwayan Agus Suartama itu didakwa atas persetubuhan paksa kepada sejumlah wanita sebagaimana dilansir Radar Lombok. Agus Buntung akan ditahan di Lapas Kuripan Lombok Barat usai menjalani masa tahanan rumah. Penyerahan ini berlangsung dramatis karena Agus Buntung yang kerap viral potongan video kata-kata mutiaranya itu mengancam akan bunuh diri. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka menyampaikan bahwa JPU akan menyusun surat dakwaan dan kelengkapan administrasi ke PN Mataram. Gimana menurut kalian, Deoters? kedua, Barcelona sukses menjadi juara Supercopa de España 2025. Prestasi ini diraih usai menghajar Real Madrid dengan skor 5-2 dalam laga final yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Senin 13 Januari 2025 dini hari. 2 dari 5 gol Barca diborong oleh Raphinha, sedangkan 3 gol lainnya masing-masing dicetak Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan Alejandro Balde. Sementara itu, Real Madrid mencetak gol lewat aksi Kylian Mbappe dan Rodrigo. Hasil ini membuat Barca sukses menjadi juara Supercopa de España untuk yang ke-15 kali. Blaugrana pun menjauh dari Real Madrid dan menduduki peringkat kedua dengan raihan 13 trofi. Ada yang pendukung Barca nggak nih, Deoters? Warga Gaza hingga Israel menyambut dengan penuh sukacita kesepakatan gencatan senjata yang akhirnya tercapai. Hamas dan Israel sepakat melakukan gencatan senjata selama 42 hari mulai 19 Januari mendatang. Mencakup pembebasan sandera perempuan, anak-anak, dan lansia, serta penghentian serangan hingga masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan. Pemulangan jenazah maupun sisa-sisa tubuh sandera, serta implementasi rencana rekonstruksi Gaza. Gimana menurut kalian, Deoters? keempat, Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah tiba di Jakarta. Juru taktik asal Belanda itu sudah bertemu dengan PSSI. Patrick Kluivert berangkat dari Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda pada Jumat 10 Januari 2025 pukul 20.30 waktu setempat. Pelatih berusia 48 tahun itu menaiki pesawat berjenis KLM Royal Dutch Airlines dengan nomor penerbangan KL809. Ratusan supporter Timnas Indonesia juga meneriaki namanya ketika keluar dari pintu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Wah, kira-kira gimana ya Timnas Indonesia di bawah pelatihan Kluivert? Gubernur dan kelima, Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Rano akan mengadakan program sarapan gratis bagi siswa-siswi di Jakarta. Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramrano, Ciko Hakim menyebut program itu akan menjadi penambah dari program makan gizi gratis yang dijalankan pemerintah pusat. Ciko menjelaskan program ini sama sekali tak berkaitan dengan program MBG pemerintah pusat. Ia menyebut nantinya pemerintahan di bawah Pramono Rano akan menyiapkan sarapan pagi gratis. Ciko pun memastikan dalam 100 hari kerja pertama sebagai Gubernur dan Wagub Jakarta, program ini akan mulai berjalan. Tapi kan mungkin tidak bisa serentak langsung semua sekolah, karena juga kita harus sesuaikan juga dengan kesiapannya juga, ucapnya. Selain itu, mereka berjanji mengupayakan relokasi bagi warga di Kampung Bayam, Jakarta Utara, serta menjanjikan anak-anak pemegang KJP akan mendapatkan manfaat tambahan seperti digratiskan masuk ke tempat-tempat wisata. keenam, Banyak Gen Z dipecat perusahaan karena kurang profesionalisme dan komunikasi. Mereka yang baru lulus dan mencari kerja, kesulitan mendapatkan tawaran pekerjaan. Sementara yang sudah bekerja, banyak juga yang menjadi korban PHK atau pemecatan. Menurut survei yang dilakukan oleh Intelijen.com pada Agustus 2024 yang melibatkan sebanyak 966 manajer perekrutan, 6 dari 10 perusahaan memecat lulusan perguruan tinggi yang baru mereka rekrut di tahun ini. Menurut survei yang dilakukan oleh Resume Templates, menyebutkan 70% mengaku meminta bantuan orang tua mereka dalam proses pencarian kerja. Sementara itu, 25% lainnya bahkan membawa orang tua mereka ke wawancara. Sementara banyak yang lainnya meminta orang tua mereka mengirimkan lamaran kerja dan menulis resume untuk mereka. Berikut alasan mengapa perusahaan memecat karyawan Gen Z. Yang pertama, kurangnya motivasi atau inisiatif 50%. Yang kedua, kurangnya profesionalisme 46%, dan yang terakhir keterampilan komunikasi yang buruk 39%. Begal sadis Sleman terungkap sudah bawa bambu minum-minum sebelum beraksi. AM dan BA, duo begal sadis yang beraksi di Gamping Sleman, akhirnya ditangkap polisi. Keduanya berfoya-foya usai merampas harta korbannya.
Kabid Humas Polda DIY, Kombes Ihsan, mengatakan hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap dua tersangka. Keduanya sejak awal sudah menyiapkan bambu yang digunakan untuk menyerang korban. Memang mereka merencanakan aksinya, karena dari lokasi titik awal mereka sudah membawa bambu. Kata Kombes Ihsan, Kabid Humas Polda DIY saat rilis kasus di Mapolda DIY Selasa 14 Januari 2025. Masih berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku baru kali ini melakukan aksi pembegalan. Akan tetapi, salah satu pelaku merupakan residivis kasus narkoba. Kebakaran besar yang melanda Glodok Plaza, Jakarta Barat masih berlangsung hingga pagi ini. Pantauan detik.com, Kamis 16 Januari 2025 pukul 6:20 WIB, asap hitam masih terlihat di lokasi kebakaran. Upaya pemadaman juga dilakukan oleh petugas damkar menggunakan mobil Bronto Skylift. Dua petugas naik ke atas sambil menyemprotkan air. Sedangkan sejumlah petugas bersetelan lengkap terlihat masuk untuk menyisir api yang masih menyala dalam gedung. Mereka sudah berjibaku hingga 9 jam untuk memadamkan api di gedung 9 lantai tersebut. Sebelumnya, petugas damkar berhasil mengevakuasi 9 orang yang terjebak di lantai 9 Glodok Plaza. Mereka adalah karyawan diskotik dan karaoke. Sampai berita ini terbit, belum ada informasi korban jiwa maupun korban luka akibat insiden ini. Bahaya sekali ya Dioters, semoga tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Los Angeles mengalami kerugian mencapai 4.000 triliun. Kebakaran besar yang dimulai pada Selasa 7 Januari 2025 itu juga menghanguskan 40.000 hektar lahan di wilayah Greater Los Angeles dan menghancurkan lebih dari 12.300 bangunan hancur. Korban jiwa akibat kebakaran hutan di Los Angeles bertambah menjadi 24 orang per Selasa 14 Januari 2025. AccuWeather memperkirakan kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan di Los Angeles yakni antara 250 sampai 275 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.000 triliun hingga 4.469 triliun. Api yang bergerak cepat dan digerakkan oleh angin ini telah menciptakan salah satu bencana kebakaran hutan yang paling merugikan dalam sejarah modern Amerika Serikat, kata Kepala Meteorologi AccuWeather Jonathan Porter. Kita doakan semoga api padam dan tidak ada korban jiwa lagi ya Dioters. Pihak Ke-10. keturunan Korea Selatan berhasil menangkap Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu 15 Januari 2025. Yoon Suk Yeol ditangkap atas tuduhan pemberontakan. Dilansir dari Reuters, pemimpin yang dimaksudkan itu mengatakan setuju untuk mematuhi penyelidikan guna menghindari pertumpahan darah yang mengakhiri ketegangan politik selama berminggu-minggu. Mahkamah Konstitusi Korsel saat ini sedang menilai keabsahan pemakzulan tersebut. Jika sah, Yoon akan dilengsarkan. Namun jika tidak, dia akan kembali melenggang ke kursi kepresidenan. Saat ini, Yoon dilaporkan telah dibawa memasuki pusat kantor investigasi korupsi untuk pejabat tinggi. Gimana nih menurut kalian, Deuters? Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.